Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Septiani Ramli dengan NIM 01A1171030 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Harmoleo. Di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester biokimia mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Adapun soalnya, yang pertama jelaskan pengertian dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Glikolisis adalah pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi asetil koenzim atau CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP atau fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif terjadi hanya di mitokondria dan jika ada oksigen yang adekuat. Glikogenolisis merupakan pemecahan glikogen molekul menjadi glukosa, gula sederhana yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Glikogen pada dasarnya menyimpan energi dalam bentuk rantai panjang glukosa, dan glikogenolisis terjadi di sel otot dan sel hati ketika lebih banyak energi perlu diproduksi. Kebalikan dari glikogenolisis adalah glikogenesis yang merupakan pembentukan glikogen dari molekul glukosa. Glikogenesis adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa hasil pencernaan makanan. Glukosa akan saling berikatan dengan ikatan alpha 1,4 glikosidik untuk membentuk glikogen. Molekul glikogen tersusun bercabang-cabang agar dapat tersimpan maksimal di dalam sel. Metabolisme merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, definisi metabolisme bertujuan untuk menjelaskan seluruh perubahan zat-zat kimia di dalam tubuh dengan jalur-jalur reaksi kimia yang terlibat. Keterkaitan masing-masing zat kimia yang terlibat terkait pengaturan reaksi-reaksi kimia, serta jalur perubahan dan transport zat kimia dalam suatu proses reaksi. Reaksi kimia tersebut berkelanjutan secara berkesinambungan di dalam setiap sel untuk menjamin keberlangsungan hidup. Katabolisme merupakan proses penguraian suatu molekul yang besar menjadi molekul kecil, misalnya perubahan glikogen menjadi glukosa. Proses katabolisme melepaskan energi, sedangkan anabolisme merupakan suatu proses sintesis dari senyawa kecil menjadi senyawa atau molekul yang lebih besar, misalnya perubahan asam amino menjadi protein. Proses anabolisme diperlukan energi. Soal kedua, buktikan tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Terbukti bahwa glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Dapat kita lihat dari proses metabolismenya, di mana 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis ini merupakan secara harfiah memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Tahapan pertama dari respirasi aerob ini memiliki 10 tahapan lagi. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron aja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit jika respirasi aerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih. Respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Soal ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid, di mana kita ketahui karbohidrat mudah diubah menjadi lipid. Hal yang tidak mungkin terjadi di dalam tubuh lipid tidak dapat membentuk karbohidrat.
kecuali asam lemak rantai ganjil dan sisa gliserol yang dihidrolisis dari trigliserida. Sebabnya adalah glucogenesis memerlukan lebih dari satu senyawa ini, pirufat, oksaloasetat, suksinil-CoA, fumarat, atau gliserol 3-fosfat sebagai bahan pemula. Dalam metabolisme, lipid tidak dapat membentuk bahan-bahan ini. Secara teoritis, bila misalnya asetil-CoA yang dihasilkan dan oksidasi asam lemak mampu membentuk pirufat, maka lipid dapat dibentuk dari karbohidrat. Akan tetapi enzim pirufat dehidrogenase hanya mengkatalisis reaksi perubahan pirufat menjadi asetil-CoA dan bukan sebaliknya, sehingga asetil-CoA tidak dapat menjadi pirufat. Asetil-CoA dapat masuk ke dalam siklus TCA yang akhirnya membentuk oksaloasetat. Soal keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Jawabannya, energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Mengapa demikian? Di sini kita dapat melihat bahwa metabolisme lipid. Setiap asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs yang masing-masing akan menghasilkan 12 ATP sehingga totalnya adalah 5 kali 12 ATP sama dengan 60 ATP. Dengan demikian, sebuah asam lemak dengan 10 atom C akan dimetabolisir dengan hasil minus 2 ATP untuk aktivasi. Tambah 20 ATP hasil oksidasi beta, tambah 60 ATP hasil siklus Krebs, di mana totalnya semua adalah 78 ATP. Kita lihat pada metabolisme karbohidrat, di mana energi yang dihasilkan dapat kita lihat substrat fosforilasi 2 ATP, glikolisis 6 ATP, deoksidatif 6 ATP, siklus Krebs 2 ATP, 18 ATP, 4 ATP, di mana semua berjumlah 38 ATP. Karena kita ketahui 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, 1 FADH2 sama dengan 2 ATP, dan 1 GTP sama dengan 1 ATP. Nah, 1 ATP menghasilkan 7 kalori, maka 38 ATP menghasilkan 38 kali 7 sama dengan 266 kalori per mol glukosa. Soal yang terakhir, pilihlah salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme lipid atau karbohidrat. Jelaskan penyakit dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya, tindakan preventif dan kuratif. Jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit. Kita lihat, di sini penyakit yang saya ambil adalah diabetes mellitus. Pada dasarnya, DM disebabkan oleh hormon insulin penderita yang tidak mencukupi atau tidak efektif sehingga tidak dapat bekerja secara normal menurut Darmono 2002. Riwayat diabetes mellitus dalam keluarga atau faktor gen, umur, obesitas, tekanan darah tinggi, dislipidemia, toleransi glukosa terganggu, kurang aktivitas, serta riwayat DM pada kehamilan. Kita dapat melihat upaya preventif yang dapat dilakukan agar terhindar dari DM, yakni dengan memperhatikan gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan berolahraga sehingga seluruh fungsi tubuh dapat berjalan optimal. Selain itu, pantau juga gula darah secara rutin untuk deteksi awal dan upaya kuratif dini. Di sini ada tips untuk mencegah diabetes sejak dini, mudah dan efektif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penyebab diabetes itu. Kedua, kurangi makan berlemak. 3, kurangi makan atau minuman manis. Yang 4, kurangi porsi makan. Yang kelima, rajin berolahraga. Keenam, utamakan konsumsi sayur. Yang ketujuh, jauhi stres berlebih. Yang kedelapan, istirahat cukup dan teratur. Yang kesembilan, turunkan berat badan. Yang kesepuluh dan yang terakhir, biasakan sarapan setiap pagi hari. Salah satu obat yang dapat mengatasi penyakit DM yaitu obat glibenclamid. Obat glibenclamid adalah salah satu obat hipoglikemi oral yang diindikasikan untuk penderita DM tipe 2. Dengan mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin. Glibenclamid bekerja menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas. Mekanisme ini bergantung pada sel beta pankreas. Sulfonylurea menempel pada reseptor yang spesifik di sel beta pankreas dan menyekat pemasukan kalium melalui kanal ATP dependen. Menurut Anggreni dan Eka 2019. Berikut daftar pustaka atau
sumber yang saya dapatkan jawaban tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.